Halo Sobat Trader, selamat datang di channel Saham Sarjana. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas dua saham yang cukup menarik. Namun sebelum itu kita akan bahas dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan saat ini. Oke, waktu itu kita sempat ngebahas bahwa di time frame 1 jam IHSG bergerak menguat ya, berada di atas awan Ichimoku. Dan betul saja ketika IHSG break dari area resisten tersebut, dia langsung naik seperti itu. Nah, sekarang saat ini di time frame 1 jam di sini terdapat retracement gitu ya. Terdapat retracement saat ini sedang menguji area supportnya di sini. Dengan harapan IHSG masih bisa menguat lebih tinggi ya, bisa menguat lebih tinggi. Namun apabila IHSG tidak berhasil menguat, maka kemungkinan IHSG akan mengalami penurunan hingga menutup gap up yang ada di sini, seperti itu. Oke. Lebih baik kita antisipasi dulu ya, jangan terlalu gegabah untuk meletakkan banyak modal kita di saham kayak gitu ya. Jadi kita lebih baik mengerem dulu seperti itu. Oke, kita langsung aja beralih, kita ganti dulu ke chart daily dulu. Saham yang pertama di sini ada saham Okas. Nah, saham Okas ini cukup menarik banget ya. Di sini kita bisa lihat bahwa saham Okas hari ini naik cukup signifikan gitu ya, dengan dia break dari resisten lemahnya di sini. Oke, kalau kita lihat di sini bahwa saham Okas ini dengan indikator Ichimoku ya, saat ini span B-nya ini leading span B-nya dia udah mengarah ke atas, leading span A-nya juga dia mengarah ke atas. Dan saat ini harga berada di atas awan. Ini cukup bagus, berarti menandakan adanya momentum bullish yang cukup kuat nih. Nah, selain itu di sini baseline-nya itu mengarah ke atas, kemudian conversion line-nya ini juga mengarah ke atas. Garis yang warna biru ini ya mengarah ke atas, dan lagging span saat ini berada di atas harga. Oke, ini cukup menarik untuk kita pantau gitu ya. Di sini saya optimis nih untuk saham Okas, dia bisa naik sampai ke 98 kayak gitu. Di sini ada sebuah resistennya gitu ya, di 98. Saya masih optimis saham Okas bisa naik sejauh itu gitu ya. Oke, kita lihat dulu broker transaction by stocknya gitu ya, broker summary dari saham Okas. Kalau kita cek ya dari tanggal 14 Juli sampai hari ini, itu terdapat akumulasi oleh broker PD gitu ya. Ini kita bisa perhatikan di sini terdapat akumulasi yang ya cukup signifikan gitu. Cukup signifikan dari tanggal 14 sampai tanggal 2 gitu ya, sampai hari Selasa tadi kayak gitu. Jadi makanya kenapa saya optimis dengan saham Okas bisa naik setinggi ini gitu ya. Untuk trading plan-nya rekan-rekan bisa aja gitu ya masuk di sini atau tunggu dia turun dulu gitu, turun dulu ke area support, baru kita bisa melakukan aksi buy gitu. Untuk stop loss-nya ya dikira-kirakan saja gitu ya, di mana stop loss-nya. Oke, untuk trading plan-nya silahkan bisa ngebikin sendiri ya. Yang jelas di sini saham Okas masih ada potensi naik ke 98. Oke, yang kedua di sini ada saham MTEL gitu ya, Daya Mitra Telekomunikasi. Ini cukup menarik ya. Kita bisa lihat di sini dari indikator Ichimoku saat ini bahwa leading span B dia udah mengarah ke atas nih,
kemudian leading span-nya juga mengarah ke atas, harga juga sudah berada di atas awan gitu ya. Kemudian lagging span-nya di sini udah berada di atas harga, kemudian baseline-nya di sini udah mengarah ke atas juga nih baseline-nya, dan juga conversion line-nya gitu ya, ini juga mengarah ke atas nih, cukup menarik nih untuk indikator Ichimoku-nya. Oke, cuman di sini saat ini MTEL masih tertahan ya di area resistance ini, dengan harapan saya berharap nih MTEL masih bisa menguat gitu ya, masih bisa break dari area resistance ini kayak gitu, bisa break dengan harapan MTEL masih bisa lanjut naik ya, lanjut naik kira-kira ke sini nih 785 ya, paling tidak akan ke sana kayak gitu. Nah, ke 785 sampai di sini 800 gitu ya. Harapannya bisa naik sampai sejauh itu. Oke, kalau kita cek nih saham MTEL ya dari tanggal 13 Juni, kita cek aja broker summary-nya di sini. MTEL dari tanggal 13 Juni. Oke. Kita load. Oke. Di sini yang menarik ada BK yang akumulasi cukup signifikan nih. Ya, broker BK, CC dan CS nih yang saat ini lagi akumulasi saham MTEL. Ini cukup menarik gitu ya, karena BK di sini selalu ada akumulasi gitu ya. Sejak tanggal 13 Juni sampai hari Selasa tadi kayak gitu. Ini cukup menarik nih. Kemudian kalau kita lihat dari sentimennya, ini cukup bagus di sini bahwa Mitratel ya saat ini nih sedang melakukan akuisisi 6.000 menara Telkomsel gitu ya, dan yang nantinya menara ini nanti akan disewakan lagi gitu ya kepada Telkomsel kayak gitu. Nah, ini jadi cukup menarik nih, cukup menarik karena ada sentimen positif. Makanya saya yakin nih, saya optimis nih saham MTEL masih bisa menguat gitu ya sampai ke 785 sampai 800 gitu, 785 dan 800 kayak gitu. Oke, yang menarik saat ini hanya 2 saham saja yang menurut saya menarik gitu ya. Menurut kalian gimana nih? Bisa silakan tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semuanya ini disclaimer on gitu ya, disclaimer on. Jadi keputusan investasi yang rekan-rekan buat itu di luar tanggung jawab saya gitu. Risk dan reward yang teman-teman nanti akan dapatkan itu juga di luar tanggung jawab saya. Oke, semoga ini bisa membantu teman-teman untuk mengambil keputusan yang tepat gitu ya. Terima kasih. Salam cuan.